Oke teman-teman, ketemu lagi kita ngobrol-ngobrol santai tentang voli Indonesia, tapi kita tidak membahas tentang Proliga, kita ngomongin tentang timnas voli putri Indonesia menjelang SEA Games tahun 2025. Ini kan SEA Games sudah mau dimulai itu di Thailand bulan Desember besok, dan sampai saat ini kan timnas masih menjalani pemusatan latihan atau TC. Nah, kita akan membandingkan bagaimana persiapan dari timnas Indonesia yang dilakukan oleh Megawati Amisti Pertiwi dan kawan-kawan dengan dua negara lain. Yang pertama adalah timnas Thailand, yang kedua adalah timnas Filipina. Kita akan membahas mengenai persiapan dari timnas Thailand dulu lah ya. Ini pembahasan yang timnas Thailand tidak terlalu panjang karena ya timnas Thailand kan kita ketahui bahwa sudah menjadi Raja Asia Tenggara, levelnya itu kan sudah di VNL. Kalau kita bandingkan dengan timnas Indonesia ya gapnya atau jaraknya itu sudah terlalu jauh, dan untuk saat ini kita sudah tidak mungkin mengejar timnas Thailand secara prestasi. Seperti biasanya timnas Thailand itu selalu menargetkan emas di SEA Games termasuk di tahun 2025 nanti, apalagi mereka akan berstatus sebagai tuan rumah. Nah, kalau timnas Thailand itu berhasil mendapatkan emas, mereka itu akan memperoleh atau akan menjadi juara selama 15 kali secara beruntun. Ini tentu saja sebuah hal yang sangat luar biasa, sebuah hal catatan yang sangat istimewa. Dan terakhir kali timnas Thailand itu kan gagal menjadi juara itu tahun 1993, saat itu yang menjadi juara SEA Games itu kan adalah timnas Filipina. Untuk SEA Games sekarang, timnas Thailand itu melakukan perubahan yang cukup signifikan. Jadi ada penggabungan atau mix antara pemain senior dan juga pemain junior. Kalau dari berita-berita yang saya baca itu memang timnas Thailand itu lebih mengutamakan atau lebih memfokuskan terhadap para pemain yang usianya itu masih belasan dan juga di usia awal 20 tahunan. Nah, besok di SEA Games 2025, timnas Thailand sektor putri itu akan memasukkan beberapa pemain senior dan juga ada para pemain yang kemarin bermain di kejuaraan dunia U21 dan juga yang pernah bermain di Asian Youth Games tahun 2025 ini. Tapi ada dua pemain yang sebenarnya ini pemain andalan, bisa dikatakan pemain senior di timnas Thailand yang akhirnya harus absen dari SEA Games tahun 2025 besok. Yang pertama adalah Donpon Sinpo yang harus absen karena dirinya itu mengalami cedera lutut. Jadi dari berita yang saya baca itu ternyata Donpon Sinpo itu mengalami cedera lutut ketika dirinya itu bermain melawan Queen Sescaria di SV League tahun ini. Yang kedua, ini juga ada kejutan yang dilakukan oleh pelatih timnas Thailand dan juga oleh Federasi Bola Voli Thailand. Karena apa? Ternyata mereka itu memutuskan untuk mencoret atau tidak memasukkan Tanacha Soksut untuk bertanding di SEA Games tahun 2025 ini. Beda atau case yang dialami oleh Tanacha dan juga oleh Donpon ini berbeda, karena kalau Donpon itu mengalami cedera lutut, sedangkan untuk Tanacha itu sendiri memang tidak dimasukkan ke dalam line up atau ke dalam roster karena merupakan bagian dari regenerasi di timnas voli Thailand. Ya seperti yang tadi saya bilang bahwa timnas Thailand itu kan kalau dari berita-berita di luar negeri di Thailand sana lah ya, itu memang memfokuskan para pemain yang usianya itu belasan dan juga awal 20 tahunan. Meskipun kehilangan dua pemain senior, tapi ya sekali lagi timnas Thailand itu kan memang gapnya itu terlalu jauh untuk timnas Indonesia. Mungkin untuk di timnas di level Asia Tenggara yang mendekati itu kan timnas Vietnam. Tapi ya kita mungkin besok masih bisa memprediksi bahwa timnas Thailand itu akan tetap menjadi juara dan bersaing sengit atau bersaing ketat dengan timnas Vietnam. Nah, bagaimana persiapan dengan timnas Filipina? Kenapa saya angkat timnas Filipina? Karena ini merupakan timnas yang memang bisa menjadi batu sandungan bagi timnas Indonesia, bagi Megawati Amisti Pertiwi dan kawan-kawan di SEA Games 2025 besok. Kalau sekali lagi kalau kita akan menyalip Thailand ya untuk saat ini memang sudah ya bagi pungguk merindukan bulan lah ya, sudah tidak mungkin. Untuk mengalahkan timnas Vietnam ya kita sudah sangat kesusahan. Nah, ketika kita tidak bisa menyalip Thailand dan juga Vietnam, kita juga masih mewaspadai timnas Filipina tuh. Karena kan kemarin kita melihat bagaimana penampilan timnas Indonesia ketika menghadapi timnas Filipina di SEA League tahun 2025. Ya hasilnya teman-teman sudah sama-sama tahu lah ya. Nah timnas Filipina ini juga melakukan persiapan yang sangat istimewa, melakukan persiapan yang sangat serius, dan target yang ditetapkan oleh Presiden Federasi Voli Filipina itu adalah target emas
atau menjadi juara di SEA Games tahun 2025 ini. Menurut situs-situs atau menurut berita di Filipina sana, target emas ini merupakan sebuah kewajiban bagi timnas Filipina untuk mengakhiri kutukan atau mengakhiri dahaga puasa gelar, karena ya sekali lagi terakhir kali mereka menjadi juara itu kan pada tahun 1993 ketika mereka mengalahkan timnas Thailand. Nah, saat ini Federasi Voli Filipina itu sudah menentukan 20 roster. Ini white roster atau roster sementara, nanti akan diseleksi hingga menjadi roster tetap untuk dimainkan di SEA Games tahun 2025 ini. Dan seleksi itu akan dilakukan selama TC atau selama pemusatan latihan yang dilakukan itu 15 sampai 30 November tahun 2025 ini. Ada hal yang sangat spesial dari pelatnas yang dilakukan oleh timnas Filipina, karena dari berita di situs luar negeri sana di Filipina itu, timnas Filipina menjadikan ada dua opsi bagi timnas Filipina untuk menjadi atau untuk menggelar TC atau pelatnas. Yang pertama itu adalah di Taiwan, yang kedua itu adalah di Jepang. Nah, kita bisa membandingkan betapa seriusnya timnas Filipina jika dibandingkan dengan timnas Indonesia. Timnas Indonesia itu kan hanya latihan di Indonesia aja, sedangkan timnas Filipina itu berlatih di luar negeri. Kenapa ini menjadi sangat penting? Karena ketika timnas Filipina bermain di luar negeri, misalnya di Jepang atau Taiwan, mereka itu kan akan bisa untuk beruji coba atau berlatih tanding melawan tim-tim yang memang secara kualitas bisa lebih kuat atau sedang atau bisa lebih rendah. Nah, menghadapi tim yang secara kemampuan itu lebih kuat, lebih rendah atau lebih atau sedang itu atau seimbang lah ya. Itu kan sangat penting untuk mereka. Beda cerita dengan timnas Indonesia, karena apa? Ya, para pemain timnas Indonesia, Megawati Hangisi Pertiwi dan kawan-kawan itu kan sudah terbaik di Indonesia. Jadi ketika mereka tetap TC di Indonesia, tidak melakukan pelatnas di luar negeri, ya mereka itu kan hanya akan melawan para pemain yang secara kualitas itu memang di kemampuan atau levelnya di bawah mereka. Artinya keinginan kita untuk melihat timnas Indonesia itu semakin berkembang ya akan semakin sulit. Beda cerita dengan kalau timnas Indonesia itu melakukan TC di luar negeri. Nah, timnas Filipina sendiri itu juga menggabungkan para pemain senior dan juga para pemain junior di SEA Games tahun 2025 ini. Untuk pemain senior itu setternya itu adalah Gia de Guzman, masih main, kemudian ada Julia Coronel, kemudian ada Mars Alba. Kemudian juga untuk libero itu timnas Filipina itu masih memasukkan Dan Macandili dan juga Jenerva untuk dimasukkan ke dalam 20 roster sementara. Untuk opposite hitternya ini juga masih ada beberapa pemain yang mungkin kita masih sangat familiar seperti Alisa Solomon, kemudian Laila Cruz dan juga pemain lainnya seperti Kat Valentino, dan juga untuk outside hitter itu masih ada Saina Nitura dan juga masih ada Ea Leure. Di middle blocker ya pemain-pemainnya oke-oke lah ya, masih ada Del Palomata dan juga ada Madi Madayang dan lain sebagainya. Nah, masih ada kejutannya gini, ada dua pemain senior atau pemain andalan sebelumnya lah ya yang absen atau tidak dimasukkan ke dalam 20 roster. Yang pertama adalah Brook Van Sickle, yang kedua itu adalah MC Phillips. Padahal kita ketahui bahwa nama itu membela timnas Filipina bermain di VTV Cup 2025 yang diselenggarakan di Vietnam kemarin. Tapi meskipun mencoret dua pemain atau tidak memasukkan dua pemainnya, ya timnas Filipina itu tetap menjadi salah satu, bukan menjadi salah satu, memang harus diwaspadai oleh timnas Indonesia, karena sekali lagi kalau kita menyalip Thailand atau Vietnam kan sudah kejauhan tuh. Nah, kita hanya akan bersaing dengan timnas Filipina di SEA Games 2025 besok. Ya, sekali lagi itu adalah persiapan dari timnas Thailand dan juga timnas Filipina. Nanti besok kita coba lah ya bikin persiapan timnas Vietnam untuk menyambut SEA Games tahun 2025, karena timnas Vietnam ini kan rising star sekarang. Kemarin kan mereka sempat mengalahkan timnas Thailand di V-League, dan ya kita perlu mencontoh mereka, keseriusan mereka agar volinya itu kan semakin baik. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Oh ya, jangan lupa doakan agar timnas Indonesia, khususnya sektor putra ya, itu menjadi juara SEA Games 2025 dan juga voli Indonesia itu semakin baik lagi ke depannya. Oke, makasih teman-teman semua.